pagi, gue dan teman-teman. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil maket mengenai tata ruang. Jadi untuk pengertian tata ruang sendiri, yang dimana tata ruang wilayah adalah susunan tempat yang memperhatikan struktur dan pola dari suatu tempat berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Terus sehingga di ruang suatu wilayah bisa teratur dan memiliki aspek fungsional untuk membangun pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Untuk alasannya sendiri, kami memilih wilayah Northwest atau perumahan Northwest karena ini merupakan perumahan yang menurut kami mudah dibuat sebagai pembuat market. Dan apabila dilihat dari sisi lingkungan di Northwest itu seimbang karena yang dimana sumber daya alamnya yang tersedia seperti pasokan air dan tempat untuk lahan yang asli juga cocok untuk dijadikan perumahan. Jadi di sini ada beberapa rumah, ini ada 4 rumah yang dimana kita bisa lihat di sini rumahnya itu di tengah. Tadi ini 5. Terus kita menggunakan nama-nama kita masing-masing di tiap-tiap rumah. Juga ada tamannya tersendiri, terus ada pohon-pohon kayak pohon apel, terus pohon mangga, pohon kelapa. Juga di sini kita ada menyediakan kayak suatu aliran sungai seperti itu, terus ada seperti detailnya kayak pasir, terus ada ayunan. Ini taman bermain juga ayunan, terus perosotan. Ini namanya VIP. Terus juga ada lapangan basket seperti ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep tata ruang. Kita akan menjelaskan konsep tata ruang di dunia perkotaan, dan yang kita ambil di sini adalah kawasan di Darmo, itu yang namanya sekolah SMA Kristen Kebijakan. Jadi kenapa kami memilih konsep tata ruang ini? Karena pertama tempatnya sangat strategis, di mana wilayah ini tuh dekat dengan daerah perumahan orang-orang. Jadi untuk orang-orang yang memiliki anak dan yang sekolah itu adalah tempat yang sangat strategis untuk menyewakan anaknya. Terus selain itu juga adanya sekolah, ini ada terdapat ada gereja juga di sini, dimana membuat orang-orang di sekitar yang beragama Kristiani bisa lebih mudah untuk mengakses atau ingin menggunakan. Kenapa konsep tata ruangnya seperti ini? Jadi konsep tata ruangnya itu seperti yang dikatakan oleh Martin tadi, karena kan dekat dengan pemukiman, jadi lebih efisien gitu, juga lebih terjamin, kayak misalnya lebih dekat dengan rumah, dengan kalau misalnya di daerah rumah dan sekolah dan gereja itu kan lebih efisien gitu loh, menghemat waktu kalau misalnya mau ke sana. Terus di sini ada makam Darmo RW 2 Sukomanunggal. Ya ini teman-teman. Karena kenapa kita milih juga di sini? Karena di sini juga ada pemakaman yang jarang kita lihat ya, di mana pemakaman itu biasanya tempatnya beda sendiri dengan bangunan lain, sedangkan ini ada di tengah-tengah juga, yang menurut kami cukup efektif juga karena bisa memanfaatkan tanah dengan baik. Karena misalnya kalau misalnya pemakaman ini berbeda dengan gedung yang lainnya, mungkin akan memakan tempat yang lain, tetapi ini sangat efisien karena tengah-tengahnya kosong dan dimanfaatkan sebagai tempat makam untuk warga. Iya. Terus di sini ada taman ya untuk daya serap ini supaya nggak terjadinya banjir. Ya, teman presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih. Halo, selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang yang dimana kami mengambil wilayah SMA Kristen Indonesia dan sekitarnya. Jadi sebenarnya yang kita tahu dan sudah dijelaskan oleh Bu M, di tata ruang sendiri itu bagaimana cara kita untuk merencanakan posisi atau letak suatu bangunan supaya dapat digunakan secara efektif. Jadi yang pertama itu kita memilih SMA sekitar SMA Darmomulia karena kita sudah tidak asing dengan wilayah ini dan kita sudah beberapa tahun lah wilayah di daerah sini. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, dimana di sini ada sekolah SMA Kristen Darmomulia sendiri. Terus ini sekitarnya misalnya kayak gudang-gudang, terus habis itu juga rumah-rumahan, juga market-market, dan di sini juga ada SMP Darmomulia. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Selamat pagi Bu Emi dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu perencanaan tata ruang di Jakarta International Stadium. Pertama pada bangunan utamanya yaitu ada stadionnya sendiri. Lalu di sekitar stadion ini juga ada pemukiman warga. Lalu juga di belakang ada lapangan dan di sebelah sana juga ada parkiran. Nah,
tujuan kami untuk memilih membuat bangunan ini karena bangunan ini baru saja selesai dibuat. Jadi kita ingin memperkenalkan ke masyarakat luas tentang bangunan ini. Kenapa kelompok kami memilih bangunan ini atau wilayah ini? Karena menurut kami wilayah ini itu cukup simpel bagi kami karena kami dapat membuat satu bangunan terus sisanya kan hanya lengkap saja. Jadi kita ambil yang Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selamat siang Bu Emi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang karya kami. Ini saya akan mempresentasikan di sini tentang karya kami. Sebenarnya di sini ada juga pemukiman warga, tapi kami crop supaya lebih memudahkan kami dalam pembuatannya. Sebenarnya ini terlihat simpel, tapi dalam pembuatannya kita memiliki beberapa kesulitan, terutama saat membuat belokan-belokan lintasan ini. Dan oh ya, sebelum itu saya mau menjelaskan bahwa kita ini ngambil tata konsep Bandara Juanda. Jadi ini lintasannya dan ini bandaranya, dan pintu masuknya di sebelah situ. Dan ini tempat parkir untuk pesawat, dan ini juga ada kita pesawat dari Qatar Airlines, Singapore Airlines, terus ini merek Boeing 765 juga ada. Tetapi dari kesimpulan kami membuat ini cukup sulit dibuat, terutama pada lintasan, dan yang lain-lain ini cukup mudah. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai pola tata ruang di daerah Jalan Tunjungan. Di Jalan Tunjungan ini kita ngambil daerah yang cuma jalan rayanya aja. Jadi kayak belokannya nggak ada beloknya bagian sini sama sini karena kepanjangan. Tapi di bagian jalannya sini tuh ada jalan suntek di daerah sini. Jadi kita pakai jalan Di sini ada kayak miniatur dari gedung Siolanya sama Hotel Majapahit yang memang menjadi ciri khas dari Jalan Tunjungan. Lalu di daerah sini ini tuh sebenarnya ini ruko-ruko gitu, kafe-kafe yang jadi ciri khas dari Jalan Tunjungan tuh banyak ruko, banyak kafe. Lalu di depan juga ada Jalan Tunjungan, ada gedung Siola. Lalu di sini tuh sebenarnya ada Jalan Genteng. Di Jalan Gentengnya sendiri itu juga ada kayak tempat-tempat lagi sebenarnya kayak kafe-kafe apa di bagian sini. Lalu di belakang Hotel Majapahit itu ada halamannya kan. Ya, tapi beginilah kira-kira. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.